Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa program studi akuntansi semester 2 Selatan sama Siro yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat kembali masuk di kuliah perdana ini. Tentu saja sampai saat ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring karena memang kuliah tatap muka tidak mungkin kita laksanakan. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan pemerintah misalnya telah memberikan informasi sekitar bulan Juli, diharapkan kegiatan sekolah, kegiatan perkuliahan itu bisa dilaksanakan secara tatap muka dengan terlebih dahulu melihat situasi yang aman, misalnya tenaga dosen, tenaga guru itu harus divaksin terlebih dahulu. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini atau di tahun akademik baru ini kuliah tatap muka bisa kita laksanakan seperti biasa. Kawan-kawan sekalian, di semester 2 ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah ilmu sosial dasar ya. Tentu saja ilmu sosial dasar ini adalah termasuk ke dalam komponen mata kuliah MBB. MBB itu adalah mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Karena dari posisi kurikulum di perguruan tinggi ada beberapa pengelompokan kurikulum, kawan-kawan sekalian. Ada misalnya MPK. MPK itu adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah pengembangan kepribadian ini tentu saja sangat terkait dengan mata kuliah agama, atau misalnya ada mata kuliah etika, mata kuliah PPKN dan lain-lain. Itu adalah mata kuliah MPK, pengembangan kepribadian. Bagaimana kepribadian mahasiswa itu dibangun, diarahkan melalui mata kuliah yang memang ada kaitannya untuk pengembangan kepribadian seperti agama, kemudian etika, kemudian juga PPKN. Kawan-kawan sekalian, ada juga komponen mata kuliah yang namanya MKK. MKK itu adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Contohnya misalnya mata kuliah akuntansi keuangan, mata kuliah pengantar bisnis, mata kuliah ekonomi makro, dan lain-lain. Berikutnya ada juga MKB. MKB adalah mata kuliah keahlian berkarya. Contohnya adalah kalau di STI itu adalah mata kuliah perpajakan dan mata kuliah komputer. Ada juga MPB. Ya, MPB ini singkatannya adalah mata kuliah perilaku berkarya. Contoh mata kuliah misalnya pengantar manajemen, kemudian pengantar manajemen koperasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kawan-kawan sekalian, tentu saja adalah MBB, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, di mana mata kuliah ini tentu saja kaitannya dengan mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar, di mana mata kuliah ini sungguhnya gabungan dari dua mata kuliah, yaitu ISD ilmu sosial dasar dan IBD ilmu budaya dasar, kemudian disatukan menjadi ilmu sosial dan budaya dasar. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di dalamnya adalah ada mata kuliah ISBD. Itu tentu saja adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Nah, tentu saja ISBD ini, kawan-kawan sekalian, bagaimana mahasiswa itu dituntut untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat. Apa sih kaidah kehidupan bermasyarakat? Misalnya tentang etika, kemudian tentang sikap kita terhadap
hubungan sosial bermasyarakat, kemudian sikap kita dalam hubungannya dengan lingkungan, ya, kemudian moral, etika, norma, dan lain-lain. Dan ISBD, kawan-kawan sekalian, merupakan bagian dari kelompok kajian dan pelajaran ini. Berikutnya, apa sih visi MBB? Apa sih visi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat? Visi itu apa? Tentu saja kita tahu bahwa visi itu adalah pandangan jauh ke depan, ya. Misalnya apa visi Bupati itu, visi Kabupaten Lebak itu misalnya Lebak menjadi daerah yang kondusif untuk berinvestasi. Itu visi, ya, pandangan jauh ke depan. Nah, di sini terkait dengan visi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat adalah menjadi sumber nilai, moral, estetika, etika, dan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kemampuan pemahaman serta penguasaan tentang, yang pertama adalah keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan. Jadi kawan-kawan sekalian, bagaimana mata kuliah berkehidupan bermasyarakat itu jauh ke depan itu kita betul-betul bisa menjadikan mahasiswa itu yang tentu saja menguasai dan memahami tentang keanekaragaman. Keanekaragaman itu tentu saja bahwa manusia itu beraneka ragam dari suku, ya, kemudian etnis, ya, kemudian latar belakang, kemudian kelompok sosial dan lain, itu namanya keanekaragaman. Belum lagi ditambah misalnya keanekaragaman dalam hal keyakinan, dalam hal ideologi. Misalnya ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Protestan, ya, kemudian Konghucu dan lain-lain. Kemudian juga kesetaraan. Kita ini bagaimana mahasiswa agar mampu mengembangkan, memahami, dan menguasai tentang bahwa manusia itu adalah setara. Tidak pernah kita mengkultuskan bagaimana anak pejabat, bagaimana keturunan priai, bagaimana keturunan bangsawan, bagaimana keturunan petani. Itu semua sama, semua adalah setara dan punya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau seseorang berbuat salah, kalau seseorang punya masalah hukum, baik anak petani maupun anak bangsawan, baik mahasiswa atau masyarakat biasa, itu tentu saja harus diproses secara hukum. Yang berikutnya adalah kemartabatan manusia. Manusia ini tentu saja harus kita pahami sebagai orang yang punya martabat. Apa itu martabat, ya? Martabat itu punya kehormatan, punya punya harga diri dan lain-lain, tapi bukan martabak, ya, tapi martabat. Kemudian kawan-kawan sekalian, yang berikutnya, bagaimana mahasiswa itu harus memahami dan menguasai tentang tanggung jawab dirinya terhadap sumber daya alam dan lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja manusia itu di dalam visi MBB ini harus betul-betul paham, ya, bahwa dia harus bersikap atau harus memahami lingkungannya, harus melestarikan alam, ya, harus bisa menjaga komunikasi dengan sesama manusia, dan harus bisa berinteraksi. Jadi ini adalah visi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Lalu apa misinya? Misi dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ini. Kalau visi itu tadi seperti yang saya sampaikan adalah pandangan jauh ke depan, ya. Kalau misi itu tentu saja untuk mencapai tujuan ke depan itu, pandangan jauh ke depan itu, apa yang harus dilakukan? Itu adalah misi. Dan misi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ini adalah
yang harus kita lakukan memberikan landasan pengetahuan dan wawasan luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab, bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Jadi bagaimana untuk melaksanakan misi ini, mahasiswa itu, kawan-kawan sekalian, harus kita berikan landasan. Jadi Anda itu harus punya landasan dan wawasan yang luas serta keyakinan sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial, dan Anda tentu saja harus bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya, ya. Tanggung jawab terhadap sumber daya alam tentu saja harus memelihara dan melestarikannya. Ya, itu adalah sebagai bukti tanggung jawab kita terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Berikutnya kita beralih kepada visi mata kuliah. Mata kuliah kita adalah mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yaitu ISBD. Apa visinya? Seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa visi itu adalah pandangan atau tujuan yang jauh ke depan, ya. Di sini visinya adalah berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar, kritis, peka, arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita belajar ISBD ini, kawan-kawan mahasiswa, tujuan jauh ke depannya adalah supaya mahasiswa itu berkembang sebagai orang yang sangat terpelajar, supaya kritis itu ya tentu saja bisa mengkritisi, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian bisa peka itu memahami betul lingkungannya. Kemudian arif atau bijaksana dalam memahami keragaman. Jadi kawan-kawan sekalian, kita itu harus peka, harus kritis bahwa kita ini adalah beragam, bahwa kita ini adalah heterogen, bahwa kita ini tidak seragam tapi beragam, ya. Macam-macam begitu, ya. Dari agama saja kita beragam. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ya, dari suku saja kita sangat banyak sekali. Ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada suku Bugis, dan lain-lain. Itu adalah beragam. Tetapi dari keberagaman itu, dari kompleksitas itu, tentu saja kita sebagai manusia itu adalah sederajat, sama. Ya, bahkan dalam perspektif agama, yang membedakan manusia itu adalah hanya dari sisi ketakwaan. Sesungguhnya yang lain-lainnya itu adalah sama, bahwa kita adalah manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Kemudian kawan-kawan sekalian, di samping beragam dan sederajat sebagai manusia, tentu saja kita juga punya nilai-nilai estetika. Nilai estetika itu nilai keindahan. Ada nilai etika itu moral, dan tentu saja bahwa nilai estetika, etika, dan moral ini ada dalam kehidupan bermasyarakat sebagai konsekuensi dari hubungan kita sebagai individu dan makhluk sosial. Ini adalah visi ISBD. Berikutnya, bagaimana misi ISBD? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Ya, tentu saja adalah misinya yang harus dilakukan adalah memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, ya, tentu saja kepada mahasiswa untuk menumbuhkan sikap kritis, peka, arif, dan bijaksana pada mahasiswa untuk memahami keragaman dan kesederajatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam sekitarnya. Ini adalah misinya. Jadi bagaimana visi tadi harus kita capai, menjadi mahasiswa yang terpelajar, kritis, peka,
arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan. Kemudian yang harus dilakukan oleh mahasiswa, oleh kita semua adalah supaya mahasiswa itu punya pengetahuan, punya landasan pengetahuan dan mampu menumbuhkan sikap kritis, peka, arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman tadi. Jadi dengan dibekali pengetahuan, dengan dibekali wawasan, maka Anda tentu saja akan memahami betul bahwa Anda adalah manusia yang beragam, manusia yang punya kesederajatan dalam kehidupan individu maupun makhluk sosial, serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, tujuan ISBD. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan dan keanekaragaman dan kesederajatan sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tentu saja menumbuhkan sikap kritis, peka, arif dalam memahami keanekaragaman dan kesederajatan dan seterusnya. Yang ketiga, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang mahasiswa keragaman kesederajatan manusia masyarakat. Sebentar, saya ulangi. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan, tidak terlihat ini, sebentar, yang luas ya, yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat sebagai individu dan makhluk sosial yang dipraktekkan pengetahuan akademis dan keahliannya. Jadi landasan pengetahuan itu dipraktekkan sebagai pengetahuan akademis karena memang itu adalah sebagai keahliannya. Kawan-kawan sekalian, berikutnya pengertian dan hakikat ISBD. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa ISBD ini sebenarnya terdiri dari dua mata kuliah, yaitu ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Tapi kemudian digabungkan menjadi ilmu sosial dan budaya dasar. Ilmu sosial dasar kajiannya adalah aspek dasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu budaya dasar tentu saja mengkaji berbagai konsep dasar untuk memahami isu-isu manusia dan budaya. Nah, berikutnya adalah pengertian ISBD. ISBD adalah sebagai pengetahuan dan tidak termasuk dalam kategori sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena ISBD ini adalah merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu sosial, ilmu budaya dasar, ada juga ilmu norma, ilmu etika dan lain-lain, sehingga digabung dalam sebuah disiplin ilmu ISBD. ISBD merupakan pengetahuan multidisiplin, jadi banyak disiplin ilmu untuk memahami dan memberikan penyadaran kepada mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar perihal posisi manusia sebagai makhluk sosial. ISBD juga merupakan pengetahuan yang mengkaji berbagai konsep pengetahuan budaya untuk memahami isu-isu seputar manusia dan kebudayaan. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan ke depan dari pokok bahasan mata kuliah ISBD ini. Yang pertama adalah materi pengantar, dan sekarang saya sudah menyampaikan pengantar mata kuliah ini. Yang kedua, manusia sebagai makhluk budaya. Yang ketiga, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang keempat, manusia dan peradaban. Kelima, manusia keragaman, kesederajatan, kesetaraan. Yang keenam, manusia nilai moral dan hukum. Yang kelima, manusia sains, teknologi dan seni. Yang kedelapan, manusia dan lingkungan. Kawan-kawan sekalian, inilah tema-tema yang nanti akan kita bahas dalam mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Di dalam materi mata kuliah ini tentu saja selama satu semester
kita akan bertatap muka secara daring itu sekitar 12 sampai 16 kali pertemuan. Jadi saya berharap dari 16 kali pertemuan maksimal itu Anda harus bisa mengikuti dengan baik dan mengisi absen. Dan absen itu adalah sebagai sebuah komponen penilaian, berarti kawan-kawan harus aktif mengikutinya minimal 12 kali pertemuan ya. Itu unsur penilaian misalnya 15%. Yang kedua ada juga tugas bisa mencapai 15 sampai 20%. Yang ketiga UTS bisa mencapai 20%. Yang keempat UAS ujian akhir semester itu tentu menjadi bobot nilai yang paling besar ya, sehingga dikumulatifkan menjadi 100%. Dan akan ada nilai akhir. Kalau nilainya adalah 60 sampai 69, Anda akan mendapat nilai C. Kalau 70 sampai 79, Anda akan mendapatkan nilai B. Kalau 80 sampai 100, Anda akan mendapatkan nilai A. Nah, setelah kita kuliah setengah jalan, sekitar 8 kali pertemuan, kita akan melaksanakan ujian tengah semester yang dimana soal-soalnya diambil dari mata pokok-pokok bahasan yang sudah disajikan sebelumnya. Setelah ujian tengah semester kita akan melaksanakan diskusi kelompok yang nanti akan saya bagi tema-tema kelompoknya, kemudian nama-namanya silahkan diatur sama Kosma menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok atau berapapun kelompoknya. Itu nanti kita akan melaksanakan diskusi secara daring. Apakah saudara membuat makalah itu melalui aplikasi seperti saya ini, X Recorder, kemudian direkam, lalu ada tanya jawab ya, dibuat secara voice note ya, lalu kemudian dijawab juga secara voice note oleh penyaji. Dan nanti itu sampai sekitar 16 kali pertemuan sebelum UAS ya, itu dilaksanakannya diskusi kelompok kita. Lalu setelah beres nanti kita akan melaksanakan ujian akhir semester dan nanti akan ada penilaian akhir. Saya belum tahu apakah nanti ke depan ini model soalnya itu pilihan ganda atau esai, saya belum tahu, tapi dari pengalaman sebelumnya itu biasanya pilihan ganda. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, di kuliah pengantar ini mulai hari Jumat depan kita akan langsung kepada materi tentang manusia dan budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.